Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan literasi digital dan artikel hukum keluarga. Saya mulai penjelasan dengan literasi digital. Next. Baik. Saat ini, apalagi ditambah dengan situasi pandemi yang mengharuskan seluruh aktivitas beralih ke dalam rumah, maka akses kepada teknologi itu semakin terbuka lebar. Rumah berubah menjadi tempat ibadah, rumah berubah menjadi kantor, rumah juga berubah menjadi sekolah, rumah juga berubah menjadi kampus. Segala hal-hal yang berbau teknologi informasi itu semakin mudah dan borderless, tanpa batas, bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik itu mulai dari usia PAUD sampai kemudian lansia, ya, begitu mudahnya mengakses teknologi informasi ini. Nah, di tengah bombardir dunia digital dengan berbagai macam kehebatan dan juga kekurangannya, segala aspek positif dan aspek negatifnya, maka disinilah kemudian dibutuhkan literasi digital. Bisa dimulai ya, Bu? Literasi digital mutlak diperlukan di tengah kemudian bombardir dari segala konten yang dibawa oleh teknologi informasi. Nah, apa kemudian yang dimaksud dengan literasi digital ini? Literasi digital adalah kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Jadi di situ ada aspek etika dan aspek tanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Artinya bagaimana seseorang itu kemudian mengolah informasi yang diperoleh dan bagaimana dia menggunakan konten ataupun materi yang dia peroleh untuk kemudian dia sebarluaskan. Konten mana yang pantas untuk disebarkan, mana yang perlu diolah kembali, dan mana yang kemudian cukup berhenti di situ saja. Mengapa literasi digital ini penting? Karena dengan kemampuan kecakapan dalam literasi digital, maka seseorang akan berpikir kritis, kreatif, inovatif, bisa memecahkan masalah, berkomunikasi dengan lebih lancar, dan tentunya berkolaborasi dengan lebih banyak pihak. Maka kecakapan, kemampuan berkaitan dengan literasi digital adalah sebuah keniscayaan. Namun demikian, dalam penggunaan teknologi informasi ini, dan khususnya pada internet, tentunya ada ancaman-ancaman yang bisa membahayakan para penggunanya. Saya tampilkan data tentang konten favorit warganet Indonesia. Pengguna internet Indonesia mencapai 132,7 juta orang atau 51% dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 255 juta orang. Jadi lebih dari 50% itu adalah pengguna internet Indonesia. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, media sosial menjadi konten favorit yang paling sering diakses melalui smartphone. Tentunya juga bersandingan dengan konten hiburan, berita, pendidikan, layanan publik, dan belanja online. Nah, dari penggunaan internet ini, beberapa ancaman yang bisa membahayakan para penggunanya. Yang pertama adalah hoax.
Hoax itu berita abal-abal yang belum tentu kebenarannya. Ada lagi ancaman radikalisme, penipuan, pornografi, bullying, prostitusi, sinis, sara, ujaran kebencian, narkoba, dan lain-lain. Jadi ada banyak ancaman bagi pengguna internet jika kemudian tidak dibekali dengan literasi digital. Sebagai konten favorit yang banyak diakses, media sosial sering dianggap sebagai ruang privat. Padahal sebenarnya media sosial ini adalah ruang publik baru yang dengan sarana umumnya itu berada dalam ruang privat. Contoh Facebook. Saya bisa mengakses Facebook dari kamar saya, dari ruangan saya. Tapi kemudian ruang privat yang awalnya di rumah saya ini berubah menjadi ruang publik ketika kemudian ada informasi yang saya sebarkan dan saya bagikan ke publik. Jadi media sosial sebenarnya bukan ruang privat, tapi ini adalah ruang publik dengan menggunakan sarana yang biasanya menjadi aset pribadi, aset privat. Jadi ini yang kemudian harus dipahami bahwa media sosial itu adalah ruang publik baru yang sebelumnya dianggap sebagai ruang privat. Ini HP-HP saya sendiri, ini laptop-laptop saya sendiri, ada apa dengan orang lain? Tapi sebenarnya ketika satu klik saja ada konten yang disebarluaskan secara publik, maka media sosial resmi menjadi ruang publik. Nah, oleh karena itu, dalam penggunaan sosial media ini ada beberapa pendekatan yang harus jadi pertimbangan bagi para penggunanya. Yang pertama adalah pendekatan sosial, kesadaran privasi pada ranah publik, bahwa media sosial bukanlah ruang privat, tapi ini ruang publik, ada banyak kepala, ada banyak pihak yang kemudian berada pada ruang ini. Maka meskipun HP adalah ruang publik, aset pribadi yang dimiliki, namun bisa menjadi ranah publik jika menyebarluaskan informasi lewat sosial media. Orang dengan sekali klik dari atas tempat tidurnya, ternyata bisa terkena jerat hukum, gara-gara informasi yang disebar lewat sosial media. Nah, secara teknis, perangkat dalam sosial media, jadi perangkatnya, apakah informasi yang diberikan termasuk informasi pribadi atau informasi publik? Contoh, ketika kemudian moderator bersuah foto dengan seorang teman, ya, kemudian karena saking senangnya ingin berbagi kebahagiaan dengan followernya, akhirnya diunggahlah ke sosial media. Namun apa yang terjadi? Partner yang kemudian diajak swafoto ini tidak berkenan jika kemudian foto itu diunggah secara luas. Nah, maka di sini informasi yang disebar ke publik itu harus betul-betul dipertimbangkan. Apakah ini adalah informasi pribadi atau informasi publik? Maka ketika akan mengunggah foto di mana di dalam frame itu ada orang lain, izin harus didapatkan dari pihak-pihak yang berada dalam frame yang akan dibagi secara luas. Ya, ini yang kemudian seringkali terlewatkan. Padahal di situ ada informasi pribadi yang bisa jadi orang lain merasa keberatan jika itu kemudian diunggah secara luas di dunia publik. Dalam perspektif hukum, setiap orang berhak menolak jika informasi yang diberikan disampaikan pada pihak ketiga. Ya, contoh, ketika saya berkomunikasi dengan panitia ya berkaitan dengan kegiatan ini, kemudian yang bersangkutan menyebarkan, misalkan screenshot percakapan saya ke grup lain misalkan, jika kemudian
tidak ada izin, bisa jadi ada tuntutan bahwa apa yang saya bicarakan dalam chat pribadi itu adalah khusus informasi yang saya bagikan kepada pihak panitia yang berkomunikasi dengan saya. Ya, maka jika ingin disebarkan, ya harus dipilah atau meminta izin kepada pihak yang diajak bicara dalam chat pribadi. Maka ada keterbatasan hak untuk menyebarkan informasi orang lain. Contoh lagi, saya pernah mendengar ada satu chat ya antara dosen dan mahasiswa. Kemudian mungkin ada pembicaraan yang seharusnya menjadi ya terbatas rahasia di antara dosen dan mahasiswa ini. Nyatanya pihak mahasiswa kemudian screenshot percakapan itu dan dibuat status, akhirnya dosen merasa keberatan. Dan dosen punya hak di situ. Jika kemudian ada hal-hal di mana dalam informasi chat pribadi itu seharusnya berhenti di chat pribadi tanpa harus disebarluaskan. Jadi ini adalah salah satu kemampuan atau kapasitas dalam literasi digital yang harus menjadi pertimbangan bagi para pengguna sosial media. Oleh karena itu, media sosial bisa membawa maslahat dan bisa membawa mafsadat. Ya. Kapan kemudian media sosial ini bisa membawa maslahat? Nah, di sini ada beberapa pertimbangan, ada beberapa standar dan ukuran untuk menilai bagaimana konten atau informasi di media sosial. Jadi konten atau informasi di media sosial itu kemungkinan benar dan salah. Contoh misalkan berkaitan dengan vaksinasi COVID-19, ya, ada yang mengatakan bahwa vaksin yang disuntikan ke Presiden Indonesia itu berbeda dengan vaksin yang sekarang disuntikan kepada masyarakat secara umum. Ya, jadi ada kemungkinan benar, kemungkinan salah. Tapi kemudian biasanya ada filter. Saat ini sudah banyak website-website yang kemudian menjadi filter untuk menelusuri apakah sebuah berita itu hoax atau tidak. Ada lagi konten yang baik belum tentu benar. Apa yang baik menurut pembaca ya, bisa jadi belum tentu benar. Apa yang baik belum tentu benar. Ya, contohnya bahwa ketika melihat sebuah video yang menurutnya baik, ya menurutnya baik, tapi belum tentu benar. Bahwa misalkan berkaitan dengan hobi perempuan untuk skincare misalkan, ya itu baik, tapi belum tentu benar kalau menggunakan misalkan materi-materi yang tidak halal. Gitu. Yang benar belum tentu bermanfaat. Oh benar, memang si A itu telah melakukan tindak pidana kejahatan. Tapi apakah ini bermanfaat untuk kemudian diikuti, untuk kemudian dibaca? Yang bermanfaat belum tentu cocok disampaikan ke ranah publik. Contoh berkaitan dengan skincare lagi ya, misalkan yang berkaitan dengan hal-hal secara jasmani begitu. Ya memang bermanfaat bagi dia, tapi kemudian apakah itu cocok kemudian untuk disampaikan ke ranah publik jika kemudian mengekspos aurat misalkan, hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. Kemudian tidak semua yang benar boleh dan pantas disebar ke ranah publik. Oh benar, dia memang sedang diperiksa oleh kepolisian karena tindak kejahatan yang dilakukan. Tapi apakah boleh dan pantas untuk disebar ke ranah publik? Jadi ini ada beberapa pertimbangan-pertimbangan untuk kemudian harus dipikirkan oleh pengguna media sosial ketika ingin mengunggah sebuah informasi atau sebuah konten. Nah, penulisan artikel karena ini adalah mahasiswa
jurusan hukum keluarga Islam, maka tentunya berkaitan dengan penulisan artikel hukum. Ya, ini merupakan salah satu cara untuk meramaikan media sosial, meramaikan dunia dunia maya, dunia virtual, teknologi informasi dengan konten-konten yang bermanfaat. Artikel hukum itu biasanya akan diakses oleh orang-orang yang membutuhkan informasi berkaitan dengan hukum. Kalau secara teknis, penulisan artikel ini ada 3 tahapannya. Ada pre-writing, jadi tahapan pendahuluan ya, sebelum menulis itu apa yang harus dilakukan, kemudian drafting, proses menulisnya, dan post-writing. Jadi pasca menulisnya apa yang harus dilakukan. Jadi 3 tahapan ini saling berkesinambungan, karena apa yang dilakukan pre-writing itu akan mempengaruhi proses drafting, dan kemudian proses drafting itu akan dipungkasi dengan post-writing. Baik, kita beralih ke tahapan-tahapan ini. Nah, pre-writing, ya, di sini yang penting adalah menentukan tema. Ya, karena temanya berkaitan misalkan dengan hukum keluarga, maka di situ ada tema pernikahan, ada tema perceraian, ada waris, ada perempuan, ada anak, misalkan ada istri. Ya, cari tema yang kemudian memang hangat. Nah, di sini diperlukan semacam mini riset gitu ya, pada laman-laman pencarian. Kira-kira masalah hukum keluarga apa yang sedang tren misalkan saat ini, sedang hit saat ini, ya? Atau misalkan apa yang terjadi di sekitar kita? Contoh, saya pernah menulis di blog saya ini tentang perempuan dan tulang rusuk. Idenya sebenarnya berasal dari lirik lagu ya. Ini ada salah satu lagu dangdut seperti ini. Jadi diva itu menyanyi seperti ini ya. Jadi dia perempuan tercipta dari tulang rusukmu yang hilang satu. Nah, ini menurut saya bisa menjadi tema menarik berkaitan dengan perempuan dan proses penciptaannya. Ya. Maka disinilah kemudian bisa dikembangkan. Nah, baik, ini temanya. Saya ingin menampilkan itu saja. Baik, nah, ketika tema sudah ditentukan, ya, perempuan misalkan, atau tentang waris, ya, pluralisme hukum waris, misalkan itu, karena faktanya di lapangan. Meskipun ada hukum waris Islam, ada waris yang sudah diatur dalam KHI, nyatanya di masyarakat itu berjalan hukum waris yang berbeda. Ya, ternyata pembagiannya tidak sekaku seperti dalam ilmu faraid misalkan, menjadi lebih cair. Nah, setelah ketemu tema, maka bikin outline. Outline-nya dibuat secara piramida terbalik. Kalau kemudian penelitian itu diawali dengan latar belakang rumusan masalah dan berakhir di kesimpulan. Tapi ketika menulis artikel dalam bentuk esai, itu justru klimaks dan kesimpulannya di bagian awal. Ini untuk mencuri perhatian pembaca. Jadi sejak awal membaca, pembaca sudah diarahkan ke kesimpulan akhir itu. Contohnya ini tulisan saya, perempuan dan kebebasan menentukan pilihan. Saya awali tulisan saya dengan hadis dari Ibnu Majah, Nasai, dan Ahmad. Ya, wahai Rasulullah, aku sebenarnya menuruti apa yang telah diperbuat ayahku, namun aku hanya ingin memberitahukan kepada para perempuan bahwa para ayah tidak mempunyai hak sama sekali untuk memaksakan pernikahan.
Jadi ini kesimpulannya. Ya, kesimpulan untuk esai itu diletakkan di depan. Kenapa begitu? Untuk menarik perhatian pembaca. Baru kemudian diuraikan. Ya, diuraikan bagaimana situasi saat ini, kemudian mengapa ada banyak fenomena di mana seorang gadis itu dipaksa menikah, dijodohkan oleh ayahnya. Dan ternyata ada banyak hadis, ada banyak riwayat yang kemudian pada dasarnya Islam itu memberikan kebebasan kepada seorang perempuan untuk menentukan pasangannya. Baik, ini setelah dibuat outline dengan piramida terbalik tadi, maka yang harus dilakukan pre-writing adalah membaca. Kenapa? Karena membaca ini kalau saya bandingkan ketika memasak ya, membaca itu adalah belanja bahan untuk memasaknya. Ya, memilih bahan untuk memasak. Sehingga nanti ketika proses drafting, ya, proses memasaknya bahannya sudah siap, tinggal diolah. Jadi membaca ini proses memilih bahan yang akan dimasak. Maka hasil tulisan tentunya akan bergantung pada materi atau bahan apa yang sudah disiapkan, buku apa yang sudah dibaca, kitab apa yang sudah dibaca, aturan peraturan perundang-undangan apa saja yang sudah dikumpulkan, ya, yang sudah dikoleksi dan sudah dibaca. Itu. Ini menjadi hal-hal yang harus disiapkan pada tahapan pre-writing. Nah, pada tahap selanjutnya itu drafting. Pada tahapan drafting ini tadi sudah ada tema dan outline ya. Tulis poin-poin ide yang akan dikaji. Misalkan tentang pluralisme hukum kewarisan. Ya, tulis di situ poin idenya. Yang pertama karena sudah dibuat ya. Jadi di situ ada kontestasi di awal sebagai bentuk kesimpulan, kontestasi dan negosiasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam hukum kewarisan. Ya, maka kemudian tulis poin-poin idenya. Di situ ada bagaimana fenomena hukum adat dalam kewarisan. Ada juga hukum Islam. Ada juga hukum negara. Ya, hukum adat itu misalkan dulu tradisi yang berjalan di masyarakat bahwa waris itu dibagi sebelum meninggal. Ya, itu kan sudah berjalan. Semuanya dibagi rata, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Tujuannya supaya tidak ada perselisihan. Hukum adat eksis. Hukum Islam pun eksis. Misalkan ketika proses warisan itu Pak penghulu ya, atau ini biasanya pegawai KUA atau tokoh-tokoh agama itu biasanya didatangi oleh keluarga yang membutuhkan solusi atas penyelesaian kewarisan. Nah, biasanya ini tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh agama lokal yang ada di desa akan memberikan solusi berdasarkan hukum Islam. Namun, jika kemudian terjadi perselisihan dan persengketaan yang tidak bisa diselesaikan, maka di situ ada poin lagi. Setelah hukum kewarisan adat, poinnya ada hukum kewarisan Islam, hukum negara di situ. Akhirnya sengketa berlanjut ke pengadilan. Maka di sini hukum negara yang berlaku. Ya, kalau sudah ada poin-poin ide, di situ poin-poin saja, berikan elaborasi pada tiap ide. Tadi yang hukum adat, cari penjelasannya di situ, berikan penjelasannya.
Hukum Islam juga demikian, diberikan penjelasan. Hukum negara, bagaimana kemudian proses penyelesaian sengketa waris di pengadilan. Ya, apa saja pertimbangan hakim? Apakah kitab, KHI, atau juga menggunakan menggunakan jurisprudensi, artinya putusan-putusan hakim sebelumnya. Ya, itu. Jadi tulis saja, tidak perlu gusar dengan paragraf yang sudah ada. Ini adalah proses drafting. Target. Jangan pernah membaca paragraf sebelumnya. Kalau untuk mengedit tidak. Tapi tulis saja sampai target akhir. Targetnya adalah 1000 kata. Maka selesaikan sampai 1000 kata. Ya, karena nanti sudah ada waktunya untuk editing, post writing. Salah satu prinsip yang bisa digunakan adalah 5W1H. What? Bagaimana hukum kewarisan atau pembagian waris di masyarakat. Contohnya misalkan di Kabupaten Tulungagung atau di desa apa yang kemudian mempunyai kebiasaan-kebiasaan pembagian warisan. Fenomena pembagian warisan di desa Pelosok Kandang misalkan di Tulungagung. Ya, what? Jadi hukum kewarisan. When? Di mana itu terjadi? When, kapan, where, di mana, dan who, siapa saja yang kemudian terlibat dalam pembagian warisan itu. Ada keluarga, kemudian ada tokoh agama, bisa jadi melibatkan tokoh masyarakat, atau kadangkala para hakim itu kemudian secara informal dia juga dimintai konsultasi dan informasi berkaitan dengan pembagian waris karena dianggap sebagai orang yang mengerti agama. Atau bisa jadi minta bantuan kiai dari pesantrennya itu. Ya, jadi ada banyak pihak di situ diceritakan perannya apa. Kemudian why? Kenapa? Dalam pembagian waris keluarga ini harus meminta informasi dari kiainya misalkan. Bisa jadi alasannya untuk ngalap berkah atau supaya semua keluarga menerima kalau Pak Kiai yang memberikan solusi. Dan how, bagaimana pembagian warisan itu dilakukan, ya. Jadi ini prinsip dasar yang biasanya digunakan dalam menulis isi, ya, 5W1H. Nah, itu sudah bisa 1000 kata. Parafrase untuk pasal. Biasanya ketika menganalisis menggunakan pasal-pasal, nah di situ hindari kopas. Jangan hanya plek pasal 1, pasal 2 langsung saja, tidak. Tapi gunakan kalimat dari penulis. Namun kemudian diberi keterangan berdasarkan pasal sekian dari undang-undang atau dari KHI pasal sekian. Nah, tapi diuraikan dengan bahasa penulis. Uraikan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat secara umum. Ya, contohnya ketika bicara waris, misalkan ada bahasan tentang kalalah. Kalalah itu apa? Orang awam tidak semuanya paham. Kalalah adalah harta warisan yang tidak mempunyai ahli waris ayah dan anak. Perlu diberikan keterangan. Itu. Dan tidak selalu kemudian, meskipun ini adalah artikel hukum atau isi hukum, bahwa dalil-dalil itu harus diuraikan dengan panjang lebar. Cukup misalkan dengan memberikan poin inti dari sebuah hadis. Ya, poin inti dari hadis tentang ini yang disampaikan oleh ini. Ya, karena memang kalau isi kan tulisan lepas ya, sehingga pembaca itu butuh informasi secara langsung dan padat. Yang biasanya kalau hukum itu adalah how-nya. How. Yang
diperlukan. Misalkan ini, saya pernah menulis tentang sujud tilawah dan takbir. Sudah bisa ditebak, ini adalah how, bagaimana melakukan sujud tilawah. Nah, saya tampilkan beberapa dalil, beberapa pendapat dari ulama mazhab. Saya kutip dari bukunya Fikih Sunnah di sini, ya. Kemudian bagaimana penjelasan deskripsi dan narasi tentang ayat sajadah dalam Al-Quran, ya. Cara yang paling mudah memastikan ada tulisan sajadah, kemudian dilanjutkan dengan pendapat ulama. Nah, lantas apa yang dibaca ketika sujud tilawah? Nah, ini sudah how-nya. Ini yang kemudian banyak dicari ketika pembaca itu menelusuri artikel atau esai tentang hukum, ya, bagaimana lafaz sujud tilawah yang dibaca ketika di luar sholat, ketika di dalam sholat, bagaimana caranya. Nah, ini yang paling sering dicari oleh masyarakat awam berkaitan dengan artikel hukum. Nah, jika proses drafting, proses menulis, proses memasak bahan itu sudah dilakukan, maka yang terakhir adalah penentuan judul ketika tulisan selesai. Judul itu ditulis di akhir, ya. Jangan ketika menulis awal itu sudah ribet dengan judul, tidak akan selesai tulisannya. Judul itu disusun ketika tulisan selesai. Untuk merangkum semua tulisan yang sudah selesai dibuat. Itu tujuannya. Nah, ketika proses drafting ini selesai, maka tinggal satu tahapan lagi, yaitu post writing. Apa itu? Editing. Jangan lakukan proses editing bersamaan dengan proses menulis dan membaca. Itu pekerjaan berat. Makanya tadi membaca di awal, pre-writing, kemudian menulis pada proses drafting, dan terakhir adalah editing. Saya pernah mengikuti sebuah acara dengan salah satu penulis terkenal, ya. Jadi beliau ini kalau menulis setelah di print itu ada 5 kali beliau baca dan 5 kali beliau coret-coret hasil printnya. Jadi di situ ada spidol warna hitam, spidol warna merah, biru, dan warna yang lainnya sebanyak 5 kali. Agar bagus, tidak ada lagi kesalahan, salah ketik, kurang huruf A, kemudian bagaimana penulisan dipisah atau digabung, kapan menulis huruf kapital, kapan tanda koma, kapan tanda titik dua, kapan harus italik, ya. Tetap saja meskipun ini adalah konten yang akan diunggah di media sosial misalkan berkaitan dengan esai tentang hukum ini, penulisan berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu tetap harus dipatuhi. Nah, biasanya ketika proses akhir ini ada terbersit, tulisanku kok jelek, ya, selalu begitu. Nah, ini adalah satu kelemahan yang harus dihindari. Ya, salah satu kelemahan yang harus dihindari. Maka di sini ini yang harus ditanyakan ke penulis, publish or perish. Publish itu ya dipublis, diunggah, dipublikasikan. Perish ya sudah berhenti. Sudah wis berhenti, stop sampai di situ. Maka ini publish or perish, a call to action, panggilan untuk bertindak. Mulai, ya. Kalau mulai saja sudah perish, sudah berhenti, ya sudah tidak akan ada tulisan. Maka dimulai dari ide.
Kalau dari ide saja sebatas di ide, ya sudah, tidak akan ada tulisan. Setelah ide dia harus riset, penelitian, apakah itu dengan membaca, dengan observasi, dengan wawancara. Kalau berhenti di sini, Paris, ya sudah berhenti, tidak ada tulisan. Setelah mengumpulkan bahan, lanjut ke write, menulis. Ya, menulis, kemudian post writing, diedit. Nah, kalau Paris di sini, ya stop sudah. Tulisannya tadi hanya berhenti di laptopnya. Namun akan berbeda jika kemudian dipublish. Ya, akan disimpan dalam dunia maya. Kapan-kapan dipanggil dia akan datang. Karena menulis itu adalah bagian dari mengikat makna. Oleh karena itu, praktek menulis, bukan berpikir tentang menulis. Baik, demikian penjelasan dari saya. Dan yang terpenting adalah menulis, dan menulislah sekarang juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.